Kemudian mereka sadar nih, pemuda sadar bahwa hanya dengan persatuan seluruh rakyat, bahasa Indonesia dapat menghalau kekuasaan kaum penjajah dari bumi Indonesia ini sendiri. Dan mereka sadar juga hanya dengan bahasa Melayu mereka dapat berkomunikasi dengan rakyat, karena memang pada saat itu masyarakat menggunakan bahasa Melayu, karena memang bahasa Melayu kembali ke tadi itu sebagai bahasa penghantar ya. Oke. Kemudian usaha mereka mempersatukan rakyat, terutama para pemudanya, memuncak pada Kongres Pemuda di Jakarta, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kongres itu, para pemuda dari berbagai organisasi pemuda mengucapkan ikrar mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian juga mengaku bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, inilah poin yang ketiga yang mengungkap sejarah bahasa Indonesia. Itu pada tanggal 28 Oktober 1920. Pemuda satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku untuk cara yang satu, anak Indonesia. Setelah proklamasi ya, saya langsung singkat saja, langsung masuk kepada saat proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 tentunya. Jadi bahasa Indonesia ini semakin mantap kedudukannya, perkembangannya juga cukup pesat. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, berarti tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatakan bahwa, khususnya pasal 36 ya, yang mengatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintah dan negara. Kemudian, pemerintah Orde Lama dan Orde Baru menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, diantaranya melalui pembentukan lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi pusat bahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Nah, kemudian banyak perubahan ejaan bahasa dari ejaan Van Oeuvisen ya. Mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Indonesia, apa sih Van Oeuvisen? Kalau dulu disingkat VO ya, Van Oeuvisen. Itu dirubah ke bahasa Swandi. Nah, hingga ejaan yang disempurnakan yang sekarang EYD gitu kan, ejaan yang disempurnakan itu. Nah, ini diresmikan, kalau yang disempurnakan atau EYD itu diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian dari perubahan-perubahan ejaan tersebut selalu mendapat tanggapan dari masyarakat. Nah, kalau teman-teman masih bingung tentang ejaan Van Oeuvisen, contohnya itu misalkan kalau di dalam ejaan Van Oeuvisen atau ejaan VO, yaitu huruf I itu dipakai juga sebagai huruf Y. Misal, sayang, kata sayang ya, kata sayang kan S-A-Y-A-N-G gitu kan. Nah, harusnya kan Y. Nah, kalau menggunakan ejaan Van Oeuvisen zaman dahulu, itu Y itu hurufnya I. Jadi hurufnya kalau sayang S-A-I-A-N-G gitu, sayang gitu ya tulisannya. Itu menggunakan huruf ejaan Van Oeuvisen. Menggunakan huruf U ya, kan ada O ya, O dengan E gitu. O dengan E itu dibacanya U. Kayak misalkan contohnya kayak penulisan nama Insinyur Soekarno, tapi tulisannya kan Insinyur IR Soe Karno gitu, karena O dan E itu dibacanya U gitu. Jadi hurufnya U itu hurufnya dua, O dan E gitu kalau menggunakan ejaan Van Oeuvisen. Nah, kemudian dalam era global sekarang ini ya, maksud saya pada saat masuk dalam era global saat ini,
perkembangan bahasa sangat luar biasa sehingga bahasa Indonesia sempat mengalami pergeseran karena mungkin hadirnya bahasa-bahasa asing ya, bahasa-bahasa asing. Yang paling dominan pada saat itu adalah dan juga cukup mudah dipelajari yaitu bahasa Inggris gitu. Jadi masyarakat Indonesia merasa bahasa Inggris pada saat itu terlihat keren untuk diucapkan, untuk dijadikan bahasa komunikasi gitu kan pada saat itu. Akhirnya hampir tergeser nih bahasa Indonesia karena masyarakat merasa bahasa Inggris itu terlihat keren gitu untuk diucapkan gitu oleh lidah orang Indonesia pada saat itu. Tentu hal ini merupakan hal yang positif sih dalam rangka perkembangan ilmu dan teknologi. Artinya begini, ketika kita menguasai berbagai bahasa, maka secara langsung kita dapat memahami pengetahuan-pengetahuan baru yang dirilis dengan susunan bahasa selain bahasa Indonesia. Nah, kalau kita melihatnya dari sudut ilmu, pengetahuan, dan teknologi gitu. Tapi nanti khawatir masyarakat akan kehilangan ciri khas mereka berkaitan dengan bahasa Indonesia. Loh, sekarang aja gitu kan, banyak anak muda mungkin masih sukar berbahasa Indonesia yang baik dan benar, masih menggunakan mungkin lahir lagi bahasa gaul gitu kan, bahasa anak-anak gaul, anak-anak zaman now itu udah mulai menghilangkan, hampir mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Betawi ya, gue lu gitu kan, hampir ke sana gitu kan. Artinya ini juga dikhawatirkan gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat perkembangan masuknya bahasa Inggris ke Indonesia, kalau kita melihatnya dari sisi pengetahuan dan teknologi, ini menjadi nilai positif juga. Tapi nanti ada gejala yang semakin mengecilnya perhatian orang terhadap bahasa Indonesia. Ini yang dikhawatirkan. Nanti dampaknya orang lebih bangga memakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kemudian terhadap kekurangan kepedulian terhadap bahasa Indonesia akan menjadi tantangan yang berat dalam pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Ya. Kemudian melalui perjalanan sejarah yang panjang, bahasa Indonesia juga telah mencapai perkembangan yang luar biasa, baik dari segi jumlah penggunanya, ya, maupun dari segi sistem tata bahasa dan kosakata serta maknanya. Nah, sekarang bahasa Indonesia telah menjadi bahasa besar yang digunakan dan dipelajari tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga banyak negara, bahkan keberhasilan Indonesia dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi muda telah dicatat sebagai prestasi dari segi peningkatan komunikasi antar warga negara Indonesia. Ya, mungkin kalau kalian juga melihat ya perkembangan yang sekarang, kita bicara yang sekarang, banyak kok orang-orang luar negeri, bahkan mungkin dia tinggal lama juga di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia ya. Kita melupakan sejarah masa lalu mereka bagaimana ke Indonesia, itu kita sudah lupakan. Karena itu sebagai pengalaman dan sebagai sejarah, artinya histori ya. Jadi nggak jadi masalah. Mereka juga banyak tinggal di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, mereka tertarik dengan kita, dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi demikian ulasan sejarah bahasa Indonesia yang terangkum dalam 3 poin di materi ini, yang tadi sudah saya sampaikan satu persatu poinnya, dan ini juga menjadi pengantar materi untuk video saya yang akan yang selanjutnya ya, atau video saya yang berikutnya, yang akan membahas konsep bahasa dan fungsi bahasa. Jadi nanti ke depan video saya berikutnya, insya Allah saya akan buat video kembali yang membahas tentang konsep bahasa dan fungsi bahasa. Pokoknya mahasiswa Akademi AKPI harus subscribe, like, and share channel AKPI Edupreneur agar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran lainnya. Oke, mungkin itu saja ulasan dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.